Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua apa kabar? Jadi ini pembuka ya, buat ngasih tahu di video kali ini itu ada bagian yang terpotong tadi gara-gara memory card kamera itu mati gitu ya, sekitar 10 menit. Jadi barangkali gambarnya mungkin gelap nanti atau mungkin ditimpa sama video yang lain, mulutnya ndak pas ngomongnya, harap maklum. Ya, jadi itu aja gitu ya pemberitahuan seperti itu. Nanti setelah 10 menit videonya itu kembali normal. Itu aja, terima kasih. Silakan nonton video lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ila di Semarang. Mbak Ila menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu Mbak Ila kuliah. Dia orang Semarang, kuliah di Semarang juga di situ dan kenal dengan salah satu temannya. Jadi mereka itu kayak teman akrab begitu ya. Namanya Mbak Nia. Nah, Mbak Nia ini Mbak Nia, namanya Mbak Wulan. Nia itu cerita yang lain gitu ya. Nah, Mbak Wulan itu tinggalnya di daerah Kediri di situ. Aslinya orang Kediri. Nah, kenal di kampus di sana, akrab begitu kan. Sampai pada suatu hari ya si Mbak Wulan sendiri beberapa kali main gitu ya, ngerjain tugas dan yang lain-lain itu ke rumahnya Mbak Ila karena memang ya rumahnya nggak terlalu jauh dari kampus, masih di Semarang lah di situ ya. Nah, sering main ke sana. Mbak Ila pun berpikir, ngomong sama Mbak Wulan, "Lan, kamu sering main ke sini ya, tapi aku nggak pernah main ke tempatmu," katanya. "Ya udah, main-main aja," kata Mbak Wulan. Kapan yuk main ke Diri sana," katanya. Akhirnya, ya sudah nanti ya kalau misal liburan gitu ya. Dan akhirnya beneran kesampaian pada sewaktu-waktu. Liburan lumayan cukup panjang, beberapa hari ya. Waktu itu kalau tidak salah itu 4 hari atau berapa plus sama weekend itu 5 hari lah. Nah, di momen liburan tersebut Mbak Ila akhirnya merencanakan itu. "Aku mau main ke rumahmu Lan, nanti kamu pulang kan?" "Iya, aku pulang kalau liburan." "Ya udah yuk main." Singkat cerita, hari H pun tiba dan mereka pun pergi ke sana, ke Kediri, main di tempatnya Mbak Wulan. Nah, tempatnya Mbak Wulan sendiri itu agak sedikit kota gitu ya. Dan ya mungkin biasa aja, dalam artian nggak beda-beda jauh begitu ya. Cuman ya memang suasananya itu baru lah buat Mbak Ila. Tapi itu tadi, mungkin Mbak Wulan sendiri merasa ada yang kurang. Dia pun nawarin ke Mbak Ila, "Lah, main ke rumah nenekku yuk," katanya, "main ke rumah mbahku." "Oh, emang di mana rumahnya?" "Masih di sini kok, cuman ke sana agak ke kampung." "Wah, di situ enak," kata si Mbak Ila, promosi gitu ya. Kata si Mbak Wulan, promosi, dan ya udah yuk kita ke sana. Akhirnya apa? Hari kedua berangkatlah mereka ke rumah nenek, naik sepeda motor ya, berboncengan, dan kebetulan memang ya masih di Kediri situ, belum jauh, cuman agak di pinggirannya, agak di perkampungan yang memang perkembangannya itu nggak sepesat di kota. Jadi di situ tuh masih ya khas perkampungan di pinggiran gitu ya. Tanaman itu masih banyak, rumah juga nggak terlalu padat di situ. Suasananya hening, tenang gitu ya. Ayam itu juga banyak yang berkeliaran di jalanan kampung di situ. Kucing juga, burung merpati juga peliharaan warga. Tupai pun masih banyak di situ. Jadi menyenangkan buat Mbak Ila ya, karena Mbak Ila sendiri hidup di Semarang kota, di situ jarang lihat yang namanya tupai. Tupai itu udah sedikit, nggak banyak gitu ya. Kalaupun mau ngelihat tupai ya harus kemana dulu gitu, daerah yang agak sedikit pinggiran itu baru. Tapi kalau di kotanya itu bener-bener yang ada itu angkot, yang ada itu taksi, yang ada kendaraan bermotor, pikir Mbak Ila. "Wih, ada tupai." Ngelihat tupai, Mbak Ila itu seneng bukan main. Karena jarang gitu ya. Akhirnya sudah. Di situ tibalah di rumah neneknya Mbak Wulan. Ya, neneknya tentu aja seneng banget gitu ya. Waktu itu kakeknya juga masih ada. Dua-duanya itu masih lengkap. Cucunya datang, wah disambut gitu ya. Apalagi bawa temen gitu Mbak Ila.
benar-benar disambut. Mbak Ila pun merasa, wah kayak nenek sendirilah. Ingat neneknya Mbak Ila udah ndak ada waktu itu, jadi kebayang gitu ya, iya ya, aku jadi keinget sama nenekku dulu. Seperti itulah sama cucu. Dan nah, hari itu mereka itu rencananya memang mau menghabiskan waktu di sana, tapi nggak ada rencana mau nginep. Jadi nanti sore itu mereka pulang. Akhirnya sudah kan. Sesampainya di situ disambut makan siang. Nah, begitu udah makan siang, sebelumnya tuh ngobrol-ngobrol dulu, bantuin nenek masak di dapur dan sebagainya. Mbak Ila pun seneng bukan main di situ ya. Ya mungkin karena ada tamu dari kota, tanda kutip begitu ya. Warga pun pada kepo begitu ya. Di situ pun ya Mbak Ila ngerasa seneng, aku ada yang merhatiin gitu ya. Warga itu pada bertanya-tanya, itu siapa ya? Itu siapa ya? Duh, itu Wulan sama temannya dari kota ya. Banyak bisik-bisik seperti itulah dari ibu-ibu. Wulan sekarang udah gede. Nah ya kayak gitulah. Dan setelah bantu-bantu masak tadi, akhirnya tibalah makan siang. Mereka pun makan siang, makanan kampung, enak kata Mbak Ila. Enak banget ini gitu ya. Kalau mau makanan begini, kalau di Semarang itu harus ke restoran gitu ya. Di sini, aduh, mantep kata si Mbak Ila. Dan selepas makan siang tersebut kan memang hawa lagi terik-teriknya begitu ya. Dan Mbak Ila akhirnya pengen jalan-jalan. Mbah, aku mau jalan-jalan Mbah ke belakang, kata si Mbak Ila, kata si Mbak Wulannya. Akhirnya Mbak Ila pun nurut aja, jalanlah mereka ke belakang sana, ke kebunan di situ ya, nyari apapun lah, nyari buah dan sebagainya. Kebun itu bersih, dirawat lah. Di situ ada pamannya Mbak Wulan, cuman waktu itu mungkin lagi berkebun ya, jadi belum ketemu. Nah ya dibersihin sama pamannya, sama warga yang lain gitu, yang kebetulan kebunnya itu bersebelahan di situ. Kondisi kebun sendiri itu masih bersih, terawat, rindang, adem banget di situ. Enak kata Mbak Ila, bawaannya itu kalau ke situ itu ngantuk aja. Panas-panas begini ngantuk lagi. Anginnya semilir, seripit-seripit. Pokoknya enak. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng premium digoreng sendiri. Kualitasnya tentu saja premium ya, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa terigu, tanpa merica, pokoknya nggak pakai campuran apa-apa, bener-bener bawang murni, tanpa singkong, tanpa ubi, tanpa micin juga kita nggak pakai seperti itu, bener-bener bawang murni. Dan bawangnya itu dari Brebes ya. Bawang Brebes itu kelebihannya itu adalah rasanya itu kuat dan aromanya itu juga mantap gitu. Beda dengan bawang yang ukurannya lebih besar, biasanya itu bawang impor gitu. Itu sebenarnya kan bawang bombay. Jadi aromanya itu kurang dan rasanya itu hampir nggak ada. Rasanya tuh hambar gitu. Kita pakai bawang Brebes. Dan monggo kawan-kawan yang berminat langsung aja bisa cek di bawah ini. Bisa dibeli di Shopee, Tokopedia atau TikTok, atau mungkin bisa beli langsung di websitenya nyaiwiji.com di sana. Harganya beda gitu ya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin ya kemarin udah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Juga untuk kawan-kawan yang sudah mampir di rim.com, R-E-nya 4 kali, E-E-E-M gitu ya. Terima kasih banyak udah daftar dan yang lain, cuman belum ada yang ngepost. Monggo ngepost di sana, kita bersenang-senang di situ. Dan nanti kita tunggu ya sebentar lagi versi aplikasinya, insya Allah launching ya mungkin minggu-minggu ini, paling lambat minggu depan. Itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ila tadi. Nah, mereka pun jalan ke sana ke kebun ya, makin jauh. Mbak Ila pun karena ada Mbak Wulan, jadi ndak ada rasa takut, ndak ada rasa apa gitu. Jadi dibawa santai begitu aja. Apalagi apa di situ tuh, maksudnya di bagian belakang sana itu nggak ada orang, jadi emang santai banget, kayak kawasan pribadi begitulah. Ya udah main makin jauh sampai pada suatu saat mereka itu harus nyebrang. Ada kali kecil, aliran air begitu ya. Airnya pun sedikit, nggak banyak, mungkin lebarnya cuman sekitar 1 meter kali ya. Dan di situ itu nggak ada jembatannya. Ada jembatan bambu, cuman udah rapuh, udah patah lah kelihatan di tengahnya. Makanya Mbak Wulan, "Lah, jangan ke situ lah.
lewat sini aja, nyemplung aja sekalian cuci kaki, kata si itu. Akhirnya udah nyemplunglah mereka ke sana, nyebrang keluar dari garis sungai kecil itu. Di belakang itu pun enak banget ngobrol-ngobrol. Ada buah jambu, di situ ada jambu kluthuk. Nah, ini diambil sama si Mbak Wulan. Memang targetnya begitu. Di sana ada jambu kluthuk. Akhirnya mereka kan ke tempat itu. Metik beberapa buah. Setelah itu nggak banyak ya, paling ngambil 4, masing-masing 2. Mereka pun berencana balik lagi. Karena apa? Nggak lama setelah mereka keluar, setelah mereka nyebrang maksudnya, setelah mereka nyebrang kali tersebut, suasana itu berubah. Mbak Ila merasakan hal itu. Tiba-tiba angin berhembus dingin. Udah begitu, sepertinya langit di luar itu kayak jadi mendung, matahari itu ketutup. Alhasil apa? Ya di tempat yang rindang seperti itu, dengan kondisi matahari yang terik aja, itu kan terasa gelap gitu ya. Apalagi di langit itu mendung. Oh, rasanya tuh kayak udah mau malam aja. Mbak Ila pun ngomong, "Lan, kok gelap ya Landa?" "Iya, kayaknya mendung," kata si Mbak Wulan. Cuman waktu itu lagi musim kemarau, jadi mereka pun berpikir, paling juga nggak hujan, pikir mereka. Dan akhirnya Mbak Ila ngajak Mbak Wulan, "Lan, pulang aja yuk Lan, soalnya udah ngerasa ndak enak waktu itu." Tapi hal itu nggak diomongin sama Mbak Wulan. Cuman, "Lan, udah yuk, kita udah kejauhan. Balik lagi yuk, balik ke sana deket-deket belakang rumah aja situ, duduk-duduk di situ." Mbak Wulan pun nggak menolak. Akhirnya mereka pulang. Nah, nyebrang kali lagi kan. Nah, nyebrang kali, kakinya si Mbak Ila kan basah, Mbak Wulan juga basah. Nah, kaki basah, sendal kan diangkat gitu. Sayang kalau sendalnya juga basah. Sendalnya soalnya pakai sendal kulit. Akhirnya diambil, nyemplung ke situ, naik ke atas, otomatis kan debu-debu tanah kering itu kan nempel di kaki, kotor lah intinya kaki tersebut. Dan berjalanlah mereka berdua, tapi jalannya tuh jaraknya tuh jauh-jauh. Nah, di situ Mbak Wulan itu jalan di depan di sana. Mbak Ila pun santai sambil lihat-lihat, nanya-nanya gitu kan. Itu pohon apa? Itu pohon apa? Nah, seketika itu Mbak Ila melihat ada satu kendi di sana, di atas tumpukan batu batak, sama batu batak yang udah lapuk, yang udah udah lumutan. Kawan-kawan mohon maaf, tadi ada error, jadi udah jalan 10 menit, tapi ternyata memory cardnya tuh error. Memory card udah lama, kayaknya mungkin udah agak-agak sedikit terkikis gitu ya, pin matanya itu akhirnya jadi error. Kita lanjutkan lagi. Kalau nggak salah tadi Mbak Wulan itu sama Mbak Ila lagi perjalanan pulang. Nah, Mbak Wulan itu kan jalan di depan, Mbak Ila itu di belakang sana sambil nanya ini itu. Nah, dia itu melihat itu sebuah kendi di atas tumpukan bata-bata yang udah lapuk, udah lumutan. Ada layah juga, layah itu yang kayak piring. Bentuknya itu terbuat dari tanah liat seperti itu. Nah, di situ ada kendinya di atas. Mbak Ila sendiri kakinya itu udah udah risih, udah ndak enak, ada beberapa kerikil dan ngelihat kakinya tuh buluk gitu katanya. Jadi melihat itu ngelongok ke atas kendi dan ternyata kendinya itu berisi air. Ada airnya. Akhirnya apa? Diambillah si kendi tersebut, dipakai buat cuci kaki, kocok gitu kan. Nah, begitu udah dipakai, udah si Mbak Wulannya itu jalan sendiri ke sana. Mbak Ila pun akhirnya sendalnya itu dipakai ya. Nah, begitu udah sendal dipakai kan lumayan tuh telapaknya nggak kena tanah gitu, jadi nggak nempel-nempel. Akhirnya udah jalan terus ke sana. Sampailah di dalam rumah. Nah, udah sampai di dalam rumah, di situ istirahat kan. Mereka tuh lewat ke depan. Bukan di dalam rumah, istirahat duduk di teras. Di situ tuh ada balai-balai. Mereka pun duduk berdua di situ. Nenek pun keluar. "Dari mana aja?" katanya, "kok lama banget?" "Itu Mbah, habis ke belakang sana," kata si Mbak Wulan gitu kan. "Oh, ya wes, nggak ada masalah apapun." Nah,
Mungkin sekitar 5 menit mereka duduk di sana, Mbak Ila itu mengalami ya sesuatu yang berubah itu tadi. Alam memang sekarang jadi mendung, dan sebelumnya Mbak Ila itu ngerasa enak, badan itu enak banget. Awal-awal gitu ya, itu semriwing dan sebagainya. Kali ini tuh enggak. Mbak Wulan itu ngerasa kepalanya itu jadi pusing, kepala itu jadi berat. Kayak orang mau sakit ya, pikir dia itu kayak masuk angin atau bagaimana, dan agak sedikit mual juga waktu itu ngomong sama Mbak Wulan, "Lan, kamu punya obat sakit kepala ndak, Walan?" Ditanya begitu kan. "Emang kenapa lah kamu lah?" "Ndak tahu, aku tiba-tiba badanku ndak enak begini." Nah itu saat ngomong seperti itu, Mbak Ila pun kondisinya udah itu udah nggak enak banget gitu ya. Dan akhirnya apa? Mbak Ila itu jatuh kedepluk saking lemesnya, tapi dia ndak pingsan, dia tuh cuma jatuh begini doang, blek. Nah begitu jatuh, Mbak Ila ngelihat dari arah depan rumah ini ada beberapa orang, ada nenek-neneknya, ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya, bahkan ada anak-anaknya. Itu mereka lari mendekat, cuman cara larinya itu ndak wajar, bener-bener cepet banget. Tiba-tiba pada jongkok di depannya si Mbak Ila. Mbak Ila itu mau teriak ketakutan, karena apa? Mereka itu nyeremin semuanya, mukanya itu hancur, kakinya itu korengan, mohon maaf ya. Itu seperti itu. Dan Mbak Ilanya cuma bisa nganga, dia tuh pengen teriak, mau "Yulan, tolong, tapi ndak bisa. Badan itu kaku, yang ada yang kedengeran Mbak Wulan itu panik. Mbah, ini Mbak Ila, gitu. Akhirnya pas neneknya pun keluar, dan waktu itu tetangga kan mendengar ya. Akhirnya apa, si Mbak Ila tadi digotong-gotong gitu ya. Digotong-gotong, dinaikin ke balik-balik di situ. Awalnya di situ, dan dikipas-kipasin sama si Mbah. Terus si Mbah itu ngambil doklonyo gitu. Doklonyo itu apa ya? Yes, pokoknya kayak semacam aroma terapi cuman dulu gitu ya. Semacam minyak yang baunya itu khas banget. Enak sih. Dikasih itu, atau ada yang nyebutnya kolonyet atau apa gitu ya, kalau tidak salah ya. Itu dikasih itu, maksudnya biar bangun atau apa. Mbak Ila itu bangun, matanya melek, dia itu bisa ngelihat. Cuman apa, yang dilihat itu campur. Ada yang orang, warga gitu ya, lagi pada ngerubutin di situ, ada 5 atau 6 orang. Plus itu tadi orang-orang yang itu badannya tuh busuk-busuk semua, cuman mereka masih pakai pakaian begitu ya, cuman pakaiannya tuh lusuh banget, dan kondisinya tuh seperti itu, nggak enak buat dilihat lah intinya. Si Mbak Ilanya itu udah ketakutan, tegang begini, dan kata Mbak Wulan waktu itu, Mbak Ila itu mukanya pucat banget, udah kayak gitu. Ada sesuatu yang aneh di sana. Mbak Ila, baunya selain bau ini ya, doklonyo itu tadi, ada seripit-seripit, itu bau melati yang kuat banget katanya. Kok bau melati? Nah, habis itu ini lagi si Mbak Ilanya akhirnya, ya karena di situ nanti jadi tontonan warga ya, Mbak Ila pun akhirnya dievakuasi, dipindah ke ruang tengah di sana. Ya digotong-gotong sama warga, ibu-ibu begitu kan, bareng-bareng. Sama Mbak Wulan juga dipindah ke ruang tengah. Nah begitu dipindah ke ruang tengah, warga kan akhirnya sudah beberapa itu pada keluar. Di situ cuman ada kerabatnya si Mbak Wulan doang, yang masih kerabat di situ nemenin Mbak Ila. Mbak Wulan dipanggil sama neneknya. Mbak Ila pun ngelihat itu, dan sosok-sosok itu masih ada di sana, di dalam rumah di situ. Maksudnya Mbak Wulan itu pengen teriak, "Ila, aku jangan ditinggalin, aku jangan ditinggalin." Nah waktu itu Mbak Ila dipanggil sama nenek, mereka itu menjauh. Tempat tidurnya itu kan mepet sama tembok. Mbak Ila itu dipanggil nenek, ngobrol di tengah-tengahnya, di situ di bangunan. Sementara di dekatnya Mbak Ila sendiri, itu dikerumunin sama si sosok-sosok tadi, yang yaitu tadilah mukanya itu pada hancur semua. Nah, dari situ, tidak tahu nih, pertama Mbak Ila sendiri nggak tahu apa yang diobrolin, tapi belakangan itu jadi tahu. Jadi, sewaktu Mbak Wulan dipanggil, itu nenek nanya, "Wulan, kamu tadi dari mana?" Ditanyakan.
Itu Mbah, aku cuma ngambil jambu kelutuk di situ. Loh, kok temanmu bisa sampai seperti ini? Kok bau melati begini? Ini ada yang ndak beres, kata si Mbah. Temenmu habis ngapain? Ila itu habis ngapain? Ditanya begitu, dan nenek itu bertanyanya itu serius begitu ya. Bah, aku ndak tahu Mbah, seinget aku ya Ila nggak ngapa-ngapain. Dia tuh bukan anak yang aneh-aneh, bukan yang macem-macem Mbah. Dia tuh temen deketku gini-gini. Oh, dijelasin. Iya, enggak, maksudnya kamu di belakang itu ngapain aja? Coba diinget-inget, barangkali ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang nggak bener, kata si nenek kan. Mbak Ila pun Mbak Wulan pun coba mikir-mikir, ngapain ya? Mbak Wulan nggak ngerti sama sekali. Ya sudah, kalau kayak begitu, si Mbah pun akhirnya ke belakang. Ngomong kakeknya di situ, waktu itu ada di situ, dan mereka berdua, kakek nenek itu ke belakang sana. Si Mbah itu bawa ember kecil. Dia bawa ember kecil diisi air, kakeknya yang bawa, terus mereka berdua tuh ke situ. Mbak Wulan kan cuman ngelihat begini ya, nemenin Mbak Ila, ya duduk di situ. Lah, bangun lah. Itu Mbak Ila tuh cuman ngelihat begini, ngeliatin Mbak Wulan, tapi ndak bisa ngomong apapun. Aku udah bangun gitu ya, aku tuh udah apa, tapi ndak bisa ngomong. Dan setelah ditunggu beberapa saat, sampai akhirnya Mbak Ila pun pelan-pelan itu udah mulai bisa menguasai dirinya begitu ya. Badan itu udah mulai bisa digerakkan, dari mulai jari, kaki itu udah mulai bisa digeser, dan udah mulai merasakan nafasnya. Dan ya lambat laun Mbak Ila pun akhirnya bisa ngomong, Wulan gitu kan. Iya. Ini bangun lah, aku takut. Mbak Wulan juga takut ya, takut kenapa-napa sama temannya, dibawa ke sini ternyata terjadi sesuatu kan, ya gimana gitu. Dan akhirnya apa sudah, Mbak Ila pun akhirnya bangun. Nah, begitu bangun kebetulan pas dengan kakek sama nenek yang ke sini ya, yang balik lagi ke dalam. Lah, kalian ini berdua begitu kan, diomelin sama neneknya. Kalian itu Bang, tadi habis ngapain? Katanya ditanya begitu lagi. Ngapain ya? Itu si Mbah ngelihat ada air di sana, ada yang numpahin air di kendi, katanya begitu. Mbah, itu aku Mbah, niku kula Mbah, kata si Mbak Ila itu. Lah, kamu kok bisa numpahin itu, gimana ceritanya? Gitu kan, gimana ceritanya? Mbah, aku tadi kakiku kotor, terus aku ngeliat ada air di situ, airnya bersih. Ya sudah, aku pakai buat cuci kaki. Alah, kata si neneknya begitu kan. Lain kali jangan seperti itu ya Nduk ya, gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau ada air dimanapun di situ, ya kalau mau pakai permisi dulu atau bagaimana gitu ya. Bukannya apa-apa, bukannya Simbah ndak boleh, cuma ya demi keselamatanmu, kata neneknya tuh begitu. Di situ Mbak Ila ndak ngerti gitu ya. Lan, maksudnya gimana sih Lan? Mbah, maksudnya gimana Mbah? Mbak Wulan pun akhirnya mempertegas nanya. Jadi begini, itu yang tumpukan batu bata yang ada kendinya, airnya itu tuh kuburan di situ. Kuburan cuman ya udah mau hilang, kata Simbah. Ada satu keluarga yang ditanam di situ, yang dikubur di sana. Itu udah lama banget, terus udah tahu lah zaman kapan, kata Simbah. Nah, itu pesan bapaknya Simbah itu seperti itu. Kendi ini tuh diisi ya, gitu ya. Kendi ini diisi. Ya waktu itu kan ada yang bilang nanti buat sarang nyamuk atau apa. Ternyata di kendi itu ndak ada nyamuknya sama sekali, meskipun diisi. Terus nanti beberapa hari kemudian kendi itu bakal kosong. Karena apa? Ya mungkin rembes atau menguap begitu ya. Terus nanti diisi lagi. Seperti itu terus selama bertahun-tahun sama neneknya Mbak Wulan. Dan hari itu ditumpahin sama si Mbak Ila. Mungkin yang bau rekso gitu ya. Mungkin yang punya tempat marah atau bagaimana. Nah terus niki pripun Mbah? Ini gimana Mbah? Yo wis ndak apa-apa, semoga ndak apa-apa, kata si neneknya gitu. Dan akhirnya apa sudah, Mbak Ila sendiri udah kembali normal gitu ya, udah enak. Dan waktu itu matahari pun terbuka lagi, kayak dilalahnya gitu. Matahari jadi terang lagi.
Dan waktu itu masih kelihatan siang, baru sekitar mungkin jam 3, setengah 3-an gitu ya. Ya mereka pun akhirnya hanya di dalam rumah ngobrol-ngobrol masalah itu. Ya nanya-nanya, Mbah, itu tuh gimana sih Mbah ceritanya? Mbak Ulan sendiri nggak ngerti ya, nggak terlalu ngerti. Cuman tahu, pernah mendengar, tapi ya lupa-lupa ingat, kata Mbak Ulan. Di situ memang ada kuburan. Dan kuburannya itu katanya kuburan keluarga. Ada beberapa di sana. Dan Mbak Ila juga cerita, iya Mbah tadi, Lan, waktu aku itu ya, aku nggak tahu nyebutnya itu apa gitu ya. Pingsan lah, pingsan tapi mataku masih melek, kata si Mbak Ila. Aku ngelihat, aku dikerubutin, aku didatengin sama sosok-sosok yang begitu, yang udah bosok semua. Jumlahnya itu ada banyak, aku nggak sempat ngitung, dan ya begitulah aku mau teriak tapi aku nggak bisa. Nah di situ Mbak Ulan pun cerita, iya, kamu tadi bau melati, Simbah juga mencium gitu ya, ada sesuatu yang nggak wajar. Kamu itu tadi bau melati, Ila, melatinya tuh kuat banget. Ya wis, semoga ndak apa-apa. Dan akhirnya apa? Sore itu sebelum mereka balik ke kota, sempat mandi dulu, bawa pakaian kan, memang jadi biar sampai kota udahlah ndak usah mandi gitu. Nah karena memang rencananya pulang dari sana ya jam 5, setengah 6 sore kayak gitu kan. Mandilah si Mbak Ulan, kemudian disusul sama Mbak Ila. Saat Mbak Ila mandi di situ, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi baru satu gebyur, mandinya tuh pakai bak mandi yang masih tradisional semenan gitu, bawahnya tuh berlumut gitu ya. Airnya tuh adem, enak. Baru satu gebyur, tiba-tiba Mbak Ila itu mendengar ada suara tawa dari beberapa orang. Kayak orang lagi berkelakar lah, lagi ngobrol, terus ketawa-ketawa seperti itu. Mbak Ila kan dari posisi begini, gebyur kan mata merem biasanya. Akhirnya kan buka mata, loh itu suaranya siapa? Kok suaranya tuh gemblandang banget. Begitu nengok, Mbak Ila dengan posisi mandi tersebut, dia itu tiba-tiba kamar mandinya tuh hilang. Kayak mandi di tengah kebun seperti itulah. Dan di depannya itu ternyata bukan bak mandi, melainkan gentong. Ada gentong besar begitu kan, isinya air. Nah itu mandinya dari situ. Ya Mbak Ila malu tentu saja. Dia posisi mandi, gak ada penghalang apapun. Di sana itu ada beberapa orang, kayak ada beberapa warga, ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapaknya juga waktu itu. Kok aku begini, kok aku begini. Dia pun akhirnya apa? Ngumpet di dalam gentong di sana. Pertama ke sebalik gentong gitu ya. Cuman aku kok, aduh kok begini, pakaianku kemana, bajuku kemana. Dicari itu nggak ada sama sekali. Ya karena nekat-nekatnya gitu ya, Mbak Ila itu masuk ke dalam gentong tersebut. Itu cukup buat masuk orang, apalagi perempuan ya badannya kecil. Itu masuk ke situ, ngumpet di sana jelem. Cuman kelihatan kepalanya doang begini. Ini aku gimana? Kok aku tiba-tiba di sini? Manggil-manggil. Lan, Ulan, kamu di mana Lan? Ulan, tolongin aku kok seperti ini gitu. Itu manggil-manggil. Mbak Ulan pun nggak ada jawaban sama sekali. Itu bener-bener kayak dia tuh kayak di kebun gitu ya. Cuman kebunnya itu memang agak sedikit beda. Dan di situ itu ada beberapa orang lagi pada santai. Ada rumah juga, rumah gubuk kecil beberapa. Dan Mbak Ila berendam di sana itu ya mungkin cukup lama lah, sekitar 2-3 menit. Tiba-tiba Mbak Ila itu merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah di sana. Kayak di dalam gentong itu tuh tidak sendirian. Dia tuh kayak, kok apa ini ya? Kok ada gelesar-gelesar gitu, kayak semacam rambut. Memang bener, ada rambut, ini apa? Itu kan diangkat begini sama si Mbak Ulan. Begitu diangkat, itu orang. Ada seorang perempuan juga di situ. Cuman begitu kepalanya nongol begini, mukanya itu ketutup rambut begini kan, rambut basah. Itu mukanya nggak kelihatan, nggak ada tonjolan hidung, nggak ada mata atau apa. Itu benar kayak rambut lempeng begitu doang. Di situ Mbak Ila itu langsung lompat keluar dari gentong tadi ya. Keluar ke sana lompat. Sampai katanya ya mungkin dia terjatuh atau bagaimana, terus dia itu lari
lari ya, posisi mandi seperti itu. Nggak tahu lah, aku nggak ngerti. Sepertinya rumahnya si Wulan di situ. Aku mau ke situ aja, aku malu. Dia lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya dia itu nabrak sesuatu. Brak! Dia nabrak pintu. Dan begitu nabrak pintu, suara Mbak Wulan kedengeran. Ila, Wulan, tolong. Langsung dibuka kan, gitu kan pintunya. Begitu dibuka, langsung si Mbak Ilanya dipakein baju, dipakein handuk dan yang lain-lain. Kenapa? Wulan, pulang. Aku mau pulang, kata si Mbak Ila. Aku mau pulang. Kamu kenapa? Kamu tenang dulu. Akhirnya udah bawa masuk kan, ganti pakaian dan sebagainya. Ceritalah si Mbak Ila tadi. Aku tadi ngalamin begini, Lan. Aku kayak dibawa ke nggak tahu tahun kapan, intinya gitu ya. Aku nggak tahu kayak dibawa ke tahun kapan dan aku melihat ini katanya gitu kan. Aku ngalamin seperti ini. Gimana ya, Lan ya? Mbah, gimana Mbah? Ya wis, udah ndak apa-apa. Kalian pulanglah, katanya begitu. Pulang. Udah ndak apa-apa katanya begitu kan. Mungkin kalau Ila di sini dia tuh bakal ngalamin seperti itu terus. Jadi sebaiknya kalian pulang, tapi pulangnya hati-hati ya, Nduk, katanya. Akhirnya apa? Ya sudah, ini untuk pertama kalinya, kata Mbak Wulan. Mereka kan pulang akhirnya nggak lama setelah itu ngomong sama Mbak Ila. Seumur hidup aku, ini pertama kali si Mbah ngomong kalimat begitu. Udah sana kalian pulang. Aku itu nggak pernah diusir lah. Maafin aku ya, Lan ya. Enggak, aku nggak nyalin kamu lah. Cuman aku menganggap sepertinya ya si Mbah melakukan itu karena terpaksa. Ya tentu saja buat nyelamatin kita lah. Terutama buat nyelamatin kamu gitu ya. Tapi semoga nggak apa-apa ya. Ya. Akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya Mbak Wulan yang di kota di sana. Diceritakan semuanya. Cuman ya itu tadi, malam harinya Mbak Ila itu jatuh sakit. Jadi bener sakit beneran. Badan itu demam, badan itu pada sakit semua gitu ya. Dan ya mengkonsumsi obat juga, obat penurun panas dan yang lain-lain. Dan akhirnya apa? Selama 2 hari Mbak Ila itu nggak kemana-mana, cuman di rumahnya Mbak Wulan sampai akhirnya udah agak mendingan, baru dia balik lagi. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke Semarang sana. Itu pun dengan kondisi yang belum terlalu fit. Nah, sudah kan, Mbak Ila dianterin sampai ke rumahnya. Mbak Wulan balik ke kosan. Nah, selama di rumah tersebut, teror itu tuh belum hilang. Jadi, si Mbak Ila begitu pulang di situ udah mendingan, malam harinya kan tidur. Di dalam tidurnya, dia itu mimpi. Dia masuk, yaitu ke alam kebonan di sana. Dan Mbak Ila sendiri itu kayak dia berjalan di situ dan kok aku masuk ke sini lagi ya, pikir dia di dalam mimpinya. Itu melihat ada beberapa orang-orang di situ dan orang-orang itu awalnya lagi pada duduk semuanya. Mbak Ila lewat ya karena dia bingung aku mau kemana. Dia itu cuma mau jalan, pikirnya aku mau ke rumahnya Wulan, mau ke rumah simbahnya Wulan, intinya seperti itu ya. Dia itu jalan ke sana. Tiba-tiba orang-orang yang pada duduk di situ itu pada bangun, pada berdiri dan mereka itu sudah membawa udah membawa batu dan Mbak Ila itu dilemparin batu, gedeblak. Wah, Mbak Ilanya teriak-teriak begitu kan dan dia pun terbangun. Nah, begitu terbangun udah tuh cerita sama orang tuanya, Pak Bu, sebelumnya udah cerita kejadian yang itu. Cuman cerita tambahan ini, aku tadi mimpi begini Pak Bu, aku dilemparin batu, katanya seperti itu. Dan akhirnya sudah, kamu tenang aja, sabar aja ya. Nah, keesokan paginya Mbak Ila itu bangun. Nah, begitu bangun mandi kan. Begitu mandi, Mbak Ila itu baru menyadari, ternyata apa? Banyak lebam-lebam di tubuhnya dan Mbak Ila pun berpikir, apakah ini bekas aku dilemparin batu semalam ya. Akhirnya udah kan selesai mandi ngomong sama ibunya, Bu, badanku kok seperti ini ya Bu. Kenapa kamu kok badannya seperti itu semua? Kamu habis diapain gitu kan? Kamu kenapa? Kamu habis ngapain? Bu, aku ndak tahu Bu, tapi sepertinya mimpi semalam yang aku dilemparin batu itu Bu, kayaknya
kayak beneran kena Bu, badanku seperti ini. Mbak Ila pun nangis. Ya, karena ada kejadian seperti itu, bapaknya Mbak Ila pun coba inisiatif gitu ya. Cobalah tanya orang pinter atau bagaimana. Akhirnya apa? Sudah ditanyakan ke beberapa gitu ya. Ada yang ustadznya ada yang dukunnya ada. Dan ya dikasih air lah waktu itu. Intinya ada yang campuran buat mandi. Terus ada yang dipakai buat minum dan sebagainya gitu. Nah diobatin lah sama orang-orang tersebut. Jadi memang dibilangnya tuh katanya memang masih ngikut. Ya masih ngikut karena ya kesalahannya mungkin fatal kali ya gitu ya. Tempat mereka itu air mereka yang gunanya buat apa ndak tahu itu dibuang sama Mbak Ila secara tidak sengaja. Dan akhirnya ya alhamdulillah setelah diobatin itu tadi, Mbak Ila pun kembali normal seperti biasa, udah sembuh lah. Akhirnya apa? Mbak Ila berangkat ketemu sama Mbak Ulan lagi kan, cerita sama Mbak Ulan, aku begini-begini. Iya, si Mbah itu juga kemarin nanya di telepon kan aku sama ibu, itu nanyain Ila gimana gitu ya, kondisinya gimana, apakah udah sembuh atau belum, kata si nenek. Semoga udah sembuh ya. Dan ya Mbak Ila pun ya jujur maksudnya kalau sekarang sih alhamdulillah setelah diobatin semuanya itu membaik lan gitu kan. Ya bisa syukur kalau begitu, semoga nggak kejadian. Aku minta maaf ya Mbak Ulan, itu minta maaf karena itu tadi memang area yang kita datangi itu area yang boleh dibilang itu cukup angker, dan sebenarnya warga itu menghindari area tersebut. Cuman ya aku mikirnya kan, aku kan tuan rumah juga, aku kan cucunya nenek yang punya tanah itu, ya pasti ndak apa-apalah aku main di sana. Toh aku dari kecil juga sering main di situ, itu ndak pernah terjadi apa-apa. Jadi aku ajak ke sana, aku juga berpikirnya kamu baik-baik aja, tapi ya kamu secara tidak sengaja melakukan hal itu. Itulah ya yang memicu kejadian ini, kata si Mbak Wulan. Aku minta maaf ya lah ya, kalau misalnya aku nggak ngajak kamu ke sana ya mungkin kamu nggak akan mengalami ini. Ya Mbak Ilanya mengerti hal tersebut, udah nggak apa-apa lah gitu. Cuman ya itu pelajaran datang ke kampungnya Mbak Wulan itu jadi pelajaran buat Mbak Ila. Bener-bener hati-hati banget. Pokoknya kalau misal ke tempat yang semacam itu, sebisa mungkin dia ndak menyentuh, dia ndak mengubah apapun, cuman kayak numpang lewat doang lah pikirnya Mbak Ila itu seperti itu. Dan ya ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih Mbak Ila atas ceritanya, Mbak Ila di Semarang sana. Kawan-kawan juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah mampir di rim.com, terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.